Oke, yang kedua, murah hati dalam memberikan pujian. Semua orang deh, gue bisa bilang semua, karena kita tuh emang naluri seorang manusia adalah ingin dipuji, dibanggakan. Nih, di poin kedua, pujian itu bisa menambah rasa bangga, semangat, motivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Kadang kita emang dapat pujian gitu, cuman beda kan feel-nya ketika ada orang yang bilang itu sebuah pujian hanya basa-basi ataupun itu dari dalam hati. Itu beda banget. Gua sama teman-teman gue, mungkin kalian udah tahu kalau gue tuh buat podcast gitu. Temen gue yang udah lama banget kenal gue itu nonton, terus dia nonton part-part gitu kan, ada bagian-bagiannya ya. Dia nonton, dia kasih masukan, dan dia ngasih gue saran, kritik, dan pujian. Menurut gue itu dari dalam hati banget sih, karena dia mau relain waktunya buat nonton hal yang belum tentu belum tentu bermanfaat bagi dia gitu kan. Tapi dia mau sempet-sempetin nonton, dan dia mengkritik. Sedangkan ada temen gue yang menurut gue, aduh gue deket banget nih sama dia. Gue buat podcast, dia ya nggak ngerespon apa-apa gitu. Terus baru beberapa hari kemudian dia baru bilang, oh lu buat podcast gitu, oh keren, lanjut gitu. Terus pas gue bilang, lu nonton nggak, isinya apa aja? Oh gue belum nonton. Ya berarti kan dia cuman ya mau sekedar mengucapkan gitu lah. Baik sih, cuman beda feel-nya dari dalam hati. Ada lagi nih kalau misalkan cewek gitu kan. Biasanya cewek potong rambut tuh cuman 2 cm, 5 cm gitu kan. Terus ada yang kalau lu potong rambut gitu. Lu potong rambut ya? Lu seneng nggak? Gue mah seneng ya. Ketika orang lain nggak ngaku atau nggak ngelihat gue potong rambut, padahal menurut gue astaga gue cantik banget dengan potongan ini. Tapi ada orang lain yang ngelihat gue terus muji rambut gue dan nyadar gitu, dan bilang gue cantik sama apa yang gue ekspektasiin, pasti gue lebih seneng kan ya. Jadi kalian bisa muji orang lain, tapi itu beneran dari dalam hati, bukan sekedar ikut-ikutan itu. Oke, next. Oke, ingat nama orang yang Anda kenal. Serius, buat gue yang orangnya pelupaan ataupun panikan ketika kenalan sama orang lain, gue bisa lupa. Padahal baru salaman gitu. Karena namanya siapa? Nama gue Abdul gitu. Gue inget kan, oh ya Abdul. Ntar gue lupa. Nah, ketika gue baca buku ini, ternyata gue melewatkan sesuatu hal yang berharga. Kenapa? Mungkin ini kesannya sepele, tapi ketika ada orang yang kenal sama lu, pasti lu ngerasa dihargain. Ada orang yang peduli dan ada orang yang inget gue gitu. Gue pernah di satu perkumpulan gitu. Perkumpulan itu ospek ya, ospek kuliahan. Pasti banyak banget kan kita ketemu sama orang-orang dan kenalan sama orang-orang. Dan emang tujuannya ospek buat kenalan sama orang. Dan di situ banyak banget dong nama orang yang harus gue inget gitu. Sampai suatu ketika gue lupa sama nama nih orang, tapi dia inget nama gue. Dia manggil gue Cila kan kelompok 8 ya, Danbo kan kelompok gue. Dan gue langsung ngerasa kayak, wah anjir dia inget nama gue tapi gue gak inget namanya dia gitu kan. Gue kayak, aduh gue ngecewain dia gak ya gitu. Terus gue kayak, aduh siapa lagi nih namanya, kan gue masih masa mau manggil atau kamu atau oi kan gak mungkin ya. Jadi salah satu yang disebutkan tokoh Mr. Dale ini adalah ingat nama orang yang Anda kenal gitu. Karena ini berdampak besar banget. Coba misalkan lu baru masuk ke sebuah perusahaan, lu kerja, lu kenalan nih sama bos lu. Terus lu lupa nama bosnya. Kayak, masa lu mau manggil Pak Bos, Sanjang Nim gitu kan, atau
Bapak, halo bapak, kan nggak lucu ya. Makanya ingat nama orang itu penting banget. Misalkan tipsnya adalah kalau kalian orangnya pelupa adalah ulangin nama tersebut ketika kalian baru berkenalan. Misalkan namanya Abdul. Sebutin nama itu sebanyak 5 kali dalam percakapan obrolan kalian. Misalkan nama aku Abdul, oke, nama aku Cila. Nah, nanti misalkan ada diskusi, panggil namanya. Abdul, menurut Abdul ini gimana? Bagus atau enggak? Terus nanti panggil lagi. Abdul, udah makan? Abdul mau makan? Mau makan nggak? Mau makan bareng nggak? Nah, terus si Abdul kan lama-lama, wih gila, gue kayak dipentingin banget gitu nih sama Cila kan, asik juga nih Cila gitu. Terus Abdullah juga ngerasa dihargain, oh dia inget nama gue nih gitu. Nah itu adalah caranya. Tapi kalau misalkan namanya susah, minta si Abdul ini untuk mengeja namanya. Sorry tadi namanya siapa? Abdul. Abdul, boleh dieja nggak? Misalkan, oh ABDUL, Abdul. Oh oke gitu. Oke Abdul, senang kenalan sama kamu. Nah itu tipsnya. Oke lanjut. Berempati. Nah, ini ada baca paling atas, kalau teman-teman lihat, menjadi seorang yang berempati kepada orang lain sama dengan pendengar yang baik. Mendengar sebanyak 75% dari keseluruhan komunikasi. Kalau kalian lagi main sama teman kalian, terus teman kalian curhat, aduh sumpah nih, aduh cowok gue selingkuh nih, aduh gue diselingkuhin nih, wah. Nah, di situ cara berempatinya bukan dengan cara sumpah demi apa lu, sumpah cowok yang kayak gitu, sumpah yang mukanya kayak kaleng, sumpah muka kayak kaleng aja sempet-sempetnya dia selingkuh gitu kan. Lalu jangan kayak gitu, caranya adalah dengerin sampai habis, sampai titik dia bener-bener sampai udah gitu aja cerita gue. Nah baru sisanya dapat lu gunain untuk saran atau tanggapan yang diperlukan. Ingat, tanggapan yang diperlukan, bukan komentar buruk, tapi tanggapan. Tanya juga, misalkan dia udah cerita nih, aduh mantan gue selingkuh coy, pacar gue selingkuh nih. Nah dia nanya, menurut lu gimana? Gue harus gimana? Nah baru lu kasih masukan. Jangan di tengah jalan, udah lu potong nih, pacar gue selingkuh sama siapa nih namanya, Mika, oh Mika anak ini Pak Tani, gila sumpah anak Pak Tani kayak gitu, beraninya dia selingkuh sama pacar, gila. Kebiasaan kan cewek kayak gitu ya, tapi ini nggak lain. Cara berempati adalah mendengarkan. Tulus, jangan cuman sosokan dengerin ya, kan kebanyakan orang tuh kepo doang gitu. Nah, jadi 75% ini lu dengerin dia, permasalahannya itu apa, kemudian baru lu kasih saran. Nah, ataupun ketika dia nggak punya saran, lo nanya sama dia, menurut lu atau lu udah punya saran belum? Lu udah punya kedepannya lu bakal mau kayak gimana, lu udah tahu belum? Misalkan kalau dia jawab belum, nah baru lu kasih saran menurut lu ya, sesuai dengan persoalan lu. Kalau bisa persoalannya tuh diulang biar si yang curhat itu ngerasa oh dia dengerin gue gitu kan. Kadang kan ada yang udah selesai terus dia nanya, lu ngerti nggak? Enggak lah, capek-capek kan dia ngomong sampai berbusa tapi nggak didengerin gitu kan. Udah nggak didengerin, nggak mudeng lagi. Aduh tadi lu ngomong apa ya? Aduh sorry diulangin dong. Ya capek gue sih kalau jadi dia gitu. Jadi cara berempati adalah kayak gitu. Ketika seseorang biasanya ini lebih ke arah curhat ya, kalau ada orang yang curhat sama lo, caranya adalah didengerin dulu baru lu kasih saran. Ingat, kuncinya 75% dari keseluruhan komunikasi itu mendengar, dan itu udah termaksud berempati. Nah keren kan? Cuman mendengarkan lu udah bisa berempati sama orang lain gitu. Oke, next. Oke, ada quotes. Satu-satunya cara di dunia untuk mempengaruhi orang lain adalah dengan berbicara tentang apa yang mereka inginkan dan menunjukkan kepada mereka bagaimana mendapatkannya. Nah, betul tuh.
Ini kata si tokohnya tadi ya, si Pak Del, kita sebut aja Pak Del. Jadi, eee, mereka ingin apa dan kita tunjukkan kepada dia bagaimana cara kita untuk menunjukkan keinginannya dia gitu, dan itu adalah, salah satu berempati, gitu. Oke, itu quote, siapa yang mau screenshot boleh. Siapa tahu ada yang butuh. Oke, next. Jadilah menarik. Menarik. Kayak gimana tuh? Harus glow up, glowing, shining, smoking, splendid, tinggi, cantik, putih, ganteng, kurus, badannya sispek? Belum tentu. Caranya adalah ketika kalian ada di keramaian ataupun di sebuah komunitas, di sebuah pertemanan, atau di sebuah lingkungan yang baru, caranya adalah dengan wawasan dan keterampilan kalian. Maksudnya gimana itu wawasan tuh? Nah, ya wawasan kayak pengetahuan kalian. Kenapa? Coba deh, lu misalkan lu udah punya geng, terus ada orang yang mau masuk ke dalam geng lu, tapi geng itu orangnya sotoy. Sotoy banget. Kan jadi kayak ilfil kan, kita mau ini orang apaan sih baru masuk kok lu sotoy. Udah sotoy, ya maaf ya, kok dia bego gitu kan. Kita misalkan bahas apa nih? Ngebahas tentang banjir yang ada di Kalimantan. Terus dia pelangap-pelongo, kan kayak gimana ya? Kayak kita kan mau nanya pendapatnya dia jadi bingung. Lu tahu nggak tentang banjir di Kalimantan? Gue nggak tahu. Gue taunya misalkan tentang apa gitu kan yang nggak nyambung nih kan kita jadi, lah gimana gitu kan? Kayak kesel gitu kan. Nah, apalagi misalkan dalam sebuah uh, pekerjaan gitu. Gue ada di lingkungan orang-orang yang orang-orang tuh pintar gitu loh, udah senior dan lu junior nih. Lu pengen masuk ke dalam lingkungan senior dong. Tentu pasti lu pengen diterima sama orang kantor. Iya gak sih? Mana ada yang pengen dikucilin, men. Nah, terus lu bego nih. Misalkan lu diminta pakai eh, MS Excel gitu kan. Pakai Excel, lu nggak ngerti. Lah, kumaha gitu kan. Mau dikasih kerjaan apa ya? Misalkan kan kebanyakan kantor kan pasti menggunakan Excel untuk pengelola data. Atau misalkan menggunakan PowerPoint, tapi nggak menarik gitu kan. Untuk mau presentasi, saya nggak bisa pak. Lah gimana? Padahal kan di kantor kan kerjaannya nggak cuma mengetik doang, ada misalkan backup yang lain gitu kan. Apalagi misalkan keterampilan. Oh misalkan gue baru masuk kantor, ternyata gue punya skill ngedit nih. Kayak Agus Salomo, ngedit foto, ngedit video. Terus orang kantor gini, ada yang bisa ngedit nggak ya? Ini nih ada pengen presentasi, cuman pengen edit inilah sedikit-sedikit. Ada yang bisa nggak ya? Terus lu tunjuk tangan gitu kan. Wih, lu jadi menarik bos. Meskipun lu biasa-biasa aja, nggak cantik, nggak ganteng, nggak kayak modelan gitu. Tapi ketika lu punya keterampilan, punya soft skill, itu lu mantep. Jadi kayak, wah mantep nih anak magang atau anak baru, keren ya udah bisa edit, bagus 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 gitu. Kamu bisa apa lagi? Wih, makin mantep. Atau misalkan bos lu nih suka nonton apa ya, bos-bos biasanya doyan apa ya, oh saham, main saham nih. Terus denger bos lu tuh ngomong saham sama karyawan yang lain, lu ikut, oh pak bos, jangan pak bos, misalkan pak siapa ya, pak Joko, saham apa? Oh saya juga udah punya saham loh. Oh saham apa aja nak? Misalkan gitu kan. Atau dek biasanya gitu. Saham ini pak. Oh kamu main saham juga? Ngerti kamu? Iya pak lumayan sedikit-sedikit. Wah di mata bos lu keren, asik. Bisa diajakin ngomong saham. Mantep kan? Mantep. Itulah jadi menarik. Dan lu bisa diterima sama orang sekitar lu dengan wawasan dan keterampilan. Seru, seru banget. Jadi di masa muda ini kita banyakin wawasan dan keterampilan kita, soft skill kita deh. Gitu. Soft skill ada banyak, lu bisa memperdalam itu tuh. Itulah, jadi menarik. Oke, lanjut. Nah, segera akui kesalahan Anda dengan rendah hati. Kita baca ya. Semua orang pasti mau berteman dan menjalani hubungan dengan orang yang tidak sombong dan mengakui kesalahan yang dilakukan. Kalau saya iya, saya ingin berteman dengan orang yang mau mengakui dan gak sombong. Jelas siapa yang mau berteman dengan orang yang sombong? Tidak ada. Kemudian yang kedua ini,
Jangan takut kalau kalian tuh sadar kalau kalian tuh salah, terus dikatain, "Ih, bego banget nih orang nih." Kayak masa nggak mau ngakuin kesalahannya atau takut dikatain, apa ya, payah, cemen karena nggak bisa bohong gitu loh, atau nggak mau ngakuin kesalahannya, atau karena gengsi deh, anak-anak kita mah zaman sekarang mah gengsi. Gengsi gitu kan. Nah, tapi kita ingat nih, lihat poin paling bawah. Tidak ada manusia yang sempurna. Permohonan maaf adalah salah satu kata ajaib yang menjalin hubungan relasi atau pertemanan tetap langgeng. Saya punya cerita. Di dalam buku itu ada si tokoh menceritakan begini. Ada seorang polisi hutan dan seorang warga desa yang punya anjing. Polisi hutan itu tugasnya adalah mengawasi orang desa agar nggak ada yang masuk, entah bendanya, entah hewan-hewan ternaknya, entah manusianya itu sendiri. Pokoknya nggak ada yang boleh masuk hutan karena hutan itu dilindungi. Suatu hari ada pemuda desa itu ngajak jalan-jalan anjingnya ke hutan tersebut. Ditegurlah sama si polisi hutan. Dia bilang, "Nak, ini adalah hutan yang tidak boleh dimasukin oleh siapapun gitu, karena sangat dilindungin." Terus dia bilang, "Oh ya Pak, aduh saya minta maaf ya," gitu. Terus itu peringatan, polisinya bilang, "Oh yaudah nggak apa-apa, lain kali jangan dilakuin ya. Kalau dilakuin, saya nggak segan-segan untuk mengambil benda ataupun pokoknya menyita lah, entah orangnya, entah bendanya, pokoknya akan disita oleh kepolisian hutan." Kemudian suatu ketika, si anjing dari pemilik warga desa itu, si pemuda itu lari nih, lepas ke hutan gitu. Si pemuda sadar kalau itu adalah suatu kesalahan, meskipun itu adalah suatu yang tidak ingin dilakukan, tidak dilakukan dengan kesadaran, apa bahasanya, nggak sengaja gitulah, nggak sengaja nih anjing lepas masuk ke hutan. Ketemulah sama si polisi hutan ini. Dia bilang, si pemuda itu, "Pak, saya akuin saya salah. Saya lalai menjaga anjing saya sampai anjing saya masuk ke hutan. Saya nggak mau mencari pembenaran karena saya salah sebagai pemilik. Saya siap untuk diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahan saya." Si pemuda itu mengakui kesalahannya dengan rendah hati, nggak pakai embel-embel pembenaran, nggak bilang, "Aduh Pak, ini anjing loh Pak yang lepas. Saya nggak tahu orang anjingnya yang mau, masa saya yang disalahin, masa saya yang kena denda gitu. Pak ini anjing Pak, lah saya nggak ngerti Pak. Masa saya harus ngomong sama anjing saya, anjing, tolong ya, tolong bayar dendamu karena kamu yang masuk hutan bukan saya." Kan nggak mungkin gitu. Si pemuda ini mengakui dengan segala kerendahan hatinya. Dia bilang, "Aduh sorry ya, maaf ya Pak polisi kehutanan, ini adalah sebuah kesalahan saya." Gitu. Rendah hati banget. Kemudian akhirnya si polisinya tersebut memaafkan. Padahal awalnya dia udah bilang, "Kalau sekali lagi saya melihat kamu di hutan ini atau ada benda hewan yang masuk ke hutan ini, saya sita, saya denda," gitu. Tapi buktinya enggak, karena apa? Karena pemuda ini mengakui kesalahannya. Coba lu bayangin kalau si pemuda itu ngeyel, ngotot nggak mau salah. Si polisinya makin apa? Makin pingin sita kan, makin pingin denda, makin pingin ngomel-ngomel gitu. Tapi ketika dia rendah hati, buktinya apa? Nggak terjadi denda. Malah yang terjadi adalah di buku itu si polisinya itu ternyata hobi atau suka sama anjing, dan akhirnya si pemuda itu sama polisi tersebut mengambil anjing itu di dalam hutan dan saling cerita tentang anjing. Nah, polisinya dan pemuda itu jadi apa? Jadi temen gitu. Ketika ada orang yang mengaku kesalahan, ya nggak bakal ada yang nggak suka gitu, ngerti nggak? Pasti dimaafin. Sebagai manusia pasti ada kelalaian, dan ketika kita mau minta maaf dan sadar kesalahan kita tuh apa, sumpah dimaafin, yakin. Kalau lu sama temen lu deh, atau sama pacar lu deh, kalau lu punya ya, kalau nggak punya jangan ngaku-ngaku gitu kan, sama gebetan lu kek, sama mama papa lu, ketika lu udah buat salah,
ya udah mereka bakal ya udah gitu, jangan diulangin lagi paling gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, kamu udah mengakui, karena naluri manusia itu adalah memaafkan sebenarnya. Ketika kita ya emang mau mengaku gitu, ketika ada orang yang ngaku, kita pasti maafin. Yoi. Tuhan Yesus saja mengampuni, masa kita enggak sih? Tapi kalau ya hanya Tuhan Yesus yang sempurna, manusia kan kadang agak-agak tidak mau memaafkan kan. Jadi ketika kita punya salah, diakuin aja. Gitu. Lanjut. Oke, masih sama nih sama poin yang tadi. Ketika kita ada perdebatan, ada pertengkaran, ada argumentasi di antara 3 orang, 4 orang, atau dengan teman sendiri, sahabat kita sendiri, pacar kita, jangan coba buat menang. Karena apa? Kita baca. Meskipun Anda berada di posisi yang benar, itu tuh nggak ada yang nggak ada yang mau ngalah gitu. Api sama api, ini gimana ya gitu. Nggak adem gitu loh. Jadi ketika ada perdebatan, kalian coba nerima, meskipun kalian sakit hati, misalkan aduh gila nih orang bener-bener udah nipu gue, udah bohongin gue, udah mainin gue. Jangan coba-coba buat ngeluarin emosi kalian, karena ketika kita marah itu nggak benar-benar pemikiran kita tuh nggak jernih, nggak benar-benar pingin ngelakuin hal itu kebawa emosi aja. Jadi dengerin aja tuh orang ngomong gitu, biarin dia yang menang. Ketika kalian bertengkar sama orang, sama pacar deh, pasti bawaannya apa? Pingin menang. Seriusan. Saya yang nggak punya pacar aja merasakan kalau saya punya pacar, pokoknya saya mau menang. Tapi ketika saya udah baca buku ini, saya merubah pola pikir saya bahwa ternyata nggak kalah dari argumentasi itu belum tentu ya kalah banget gitu. Sampai aja, tungguin aja dia reda, tungguin kalau dia itu emang salah, ntar dia bakal ngakuin sendiri. Kayak nanti dia udah mikir atau berhari-hari atau berbulan-bulan, gak apa-apa, pasti ada saat waktunya dia mengatakan, wah iya gue salah, gue harus minta maaf gitu. Sorry ya, kemarin gue udah marah-marah sama lu padahal lu yang bener gitu. Maaf ya, gue gak maksud. Pasti ada perasaan bersalah tuh, pasti ada. Jadi gak usah ingin ngerasa selalu menang gitu. Ada kalanya kita harus ngebawa emosi kita ke yang lebih santuy bahasanya ya. Anak-anak kita kan bahasanya lebih kalem, menghadapi masalah dengan tenang gitu. Terus nih ada kata-kata lagi, bahkan ketika orang itu mengakui ia salah, ia akan merasakan sakit hati atas perlakuan dan setiap argumentasi Anda yang mungkin bisa menyakiti. Yes, mulutmu harimaumu. Kita bisa banget nyakitin perasaan orang lain, kita bisa membunuh tanpa menyentuh. Dengan apa? Kata-kata. Dengan apa? Mulut. Dengan kata, ucapan-ucapan kita. Jadi kalau ada pertengkaran, argumentasi, ditahan. Mulut agak kalemin gitu. Jangan selalu menang. Ya menang belum tentu menang, belum tentu benar gitu kan. Nah, bisa dicoba. Oke. Saya punya cerita di part ini ya. Ketika saya sama sahabat saya itu mempertengkarkan atau meributkan, ada gelang. Kalau kita tahu namanya New Balance ya, itu zaman-zamannya hits banget tuh New Balance. Nah, kita di sekolah, kita lupa nama gelang itu apa, dan kita sama-sama ngotot, kita bilang, namanya tuh bukan ini, namanya A, enggak, B, A, B, A, B. Wah, tuh udah saling ribut. Terus akhirnya ada satu dari kita itu mereda gitu. Oke, akhirnya mereda. Besoknya saya tanya, saya bilang, coba kamu bawa gelang kamu yang kamu punya, coba kita lihat namanya apa. Nah, posisinya di situ aku adalah orang yang benar. Aku nyebut
itu namanya gelang New Balance gitu, dan dia nyebutin salah gitu, dan kita beradu tuh yang tadi A B gitu. Nah dia bawa, betul, kita lihat tuh namanya New Balance gitu kan. Terus dia baru mengakui kesalahannya, oh iya gue salah, sorry ya kemarin gue salah. Nah itu adalah salah satu bukti bahwa apa sama-sama menang tuh nggak akan menghasilkan apapun, dan ketika emang dia salah dia akan tahu waktunya dan akan meminta maaf gitu. Oke lanjut, kayaknya ini udah mau selesai deh. Oke, ketahui kapan kita harus memberikan saran dan bukan perintah langsung. Nah, ceritanya gini, kalau di ilustrasikan ya, kita adalah sebuah pemimpin kelompok. Kita nih paling pintar di situ karena kita ketua, ditunjuklah sama guru atau dosen atau bos, karena kita menurut dia adalah kita yang paling bisa gitu. Nah, lu sekelompok sama temen lu yang bisa dibilang IQ-nya nih kurang gitu kan, agak-agak lemot, agak-agak gimana ya, mau dijelasin beberapa kali agak-agak ini susah gitu kan. Kesel nggak kalau kayak gitu? Kesel. Pinginnya bawaannya apa? Emosi. Ya kan? Kayak aduh gue sekelompok nih sama dia nih. Aduh, kapan kelarnya nih gue kan, ya kan? Nah, di situ kita misalkan dia buat pekerjaannya gitu. Udah ada pembagiannya, terus dia ngerjain, terus dikasih ke lu sebagai ketua. Terus lu menemukan kesalahan, dan kesalahannya itu ya banyak, fatal gitu. Terus lu bilang sama dia, caranya adalah dikasih sebuah pertanyaan-pertanyaan kepada dia yang membuat dia sadar gitu. Misalkan, menurut kamu yang kamu kerjain ini udah sesuai konsep atau tema kita belum? Atau menurut kamu ini bakal berhasil nggak ya kalau dikerjain seperti ini? Gitu. Biar dia mikir nih, kira-kira iya apa enggak ya, sesuai apa enggak ya gitu. Biarin dia mikir. Lama ya nggak apa-apa gitu. Kita harus sabar. Jadi jangan sampai dia salah terus bilang gini, ih sumpah lu bego banget ya, lu ngerti gak sih ini konsep kita tuh apa? Masa lu ngerjain kayak gini gak bisa? Udah deh lu ulangin deh ya. Jangan ini deh jangan jadi beban kelompok ya kan. Udah beban keluarga lu beban kelompok lagi kan. Kesel nih gue nih, jangan gitu. Tapi kasih saran yang membangun gitu. Dan tahu harus kapan memberikan saran. Jadi misalkan dia kita lagi diskusi terus ada pendapat-pendapat gitu. Kita dengerin aja pendapatnya dia dulu. Meskipun agak-agak ngaco ya. Agak-agak ngaco kan sering pingin kita, oh iya udah kayak udah gitu kan. Dengerin aja dulu terus baru kasih masukan. Ada juga cerita di bukunya gitu. Ketika kita ingin memberi saran, berilah langsung kepada orang ya. Jangan di depan umum gitu. Nah, ini ada berkaitan sama slide selanjutnya. Kita lihat ya. Nah, hormati martabat orang lain. Kebaikan hati seseorang akan diingat selamanya. Ini saya punya cerita yang menyedihkan gitu ya. Nah, tadi masih menyinggung bahwa ketika kita mau ngasih saran, jangan di depan umum. Seriusan, itu bisa ngebuat yang dikasih saran tuh mental breakdance gitu kan. Mentalnya down gitu. Kayak, aduh gue dikasih saran di depan orang yang paham-paham gitu loh, yang ngerti, dan gue kelihatan aduh gue bego banget nih, aduh gimana nih, aduh gue udah males banget nih. Nah jangan kayak gitu. Jadi kasih saran ya secara pribadi gitu, atau bisa PC, bisa ngobrol langsung sambil ngopi-ngopi cantik gitu. Nah kemudian menghormati martabat orang lain. Ini saya punya cerita begini ceritanya. Saya ada acara kelas makrab gitu, malam keakraban dengan teman-teman kelas saya. Ada satu orang di kelas kita, itu tuh orangnya pasti kalian punya kan, kayak orangnya tuh dijauhkan, dikucilkan oleh satu kelas. Ya entah karena dia aneh, entah karena dia bau badan atau kutuan gitu kan, atau
apa ya, agak-agak sengklek otaknya gitu kan. Pasti ada. Nah, kebetulan teman saya nih ada nih di kelas saya. Ketika malam api unggun, kita sosokan ini kan, apa tuh, jujur-jujuran. Nah, dia angkat tangan di situ. Kita shock dong sebagai yang biasanya dia nggak pernah ngomong gitu kan. Dia tunjuk tangan, terus dia ngomong kayak gini. Ini sedih nih, dengerin ya. Dia ngomong kayak gini. Dari sekian banyak orang di kelas, ada 43 orang di kelas, hanya ada satu orang yang mau menyapa saya, yang mau menganggap saya sebagai teman, yang mau menganggap saya sebagai bagian dari kelas itu. Dan namanya adalah Bella. Ini Angel sama Agus mungkin tahu Bella. Dan disitu langsung kita, wow, gila, gila. Itu Bella pasti ngerasa bahagia banget, ngerasa seneng. Dan lu bayangin perasaan orang itu ketika satu kelas mengucilkan hanya ada satu orang yang nginget nama dia, yang mau nyapa dia setiap hari, pasti itu ngebekas banget kan. Nih lu baca di bawah, paling bawah, kebaikan hati seseorang akan diingat selamanya. Itu sampai tua tuh temen gue bakal inget si Bella, bakal ceritain ke anaknya nanti kalau mama mama dulu dibully, dikucilkan, tapi ingat ada teman mama namanya Bella dan itu adalah orang yang baik. Meskipun orangnya dibully, tapi Bella ini teman saya, dia ngingat orang ini, dia mau ngajak ngobrol orang ini, nggak apa ya, nggak sama kayak orang lain, dan dia pengen ya menganggap bahwa temen yang dikucilkan itu adalah ya masih manusia gitu loh. Nah, dengan demikian kalian sudah bisa menjalin relasi dengan orang lain gitu. Jadi martabat orang lain tuh sangat penting. Martabat kita aja kita junjung tinggi kan, gimana martabat orang lain. Jadi kita harus menghargai itu. Oke. Nah, buat orang merasa penting, ada quotes-nya. Nih, kita baca dulu ya. Jika Anda membuat orang merasa penting, Anda akan mendapat menjelajahi isi dunia dengan lebih menyenangkan bersama dengan karakter orang yang begitu unik. Ya, jadi ketika kita mau mendalami seseorang, kita menemukan karakter yang belum kita temuin, iya nggak? Yang menurut kita, kok dia kayak gini ya? Oh, kok dia kayak gini ya? Unik banget ya ampun. Oh, ternyata dia orangnya kayak gini. Nah, itu buat orang merasa penting. Sama kayak yang cerita tadi yang saya bawakan. Teman saya ini ngerasa dirinya penting ketika disapa, ketika diajak bicara gitu. Dan dengan ini teman saya si Bella ini yang ngajak ngobrol, dia tahu sifatnya si teman saya ini seperti apa gitu. Oh, ternyata dia kesedihannya seperti ini ya. Oh, dia tuh ternyata emang nggak suka kayak gini. Ternyata tuh dia kayak gini ya gitu. Nah, itu adalah dunia yang baru menurut Bella dan dia dapat mempelajarinya gitu. Jadi ngebuat orang ngerasa penting tuh ternyata ada manfaatnya. Kalau kata liriknya Twice, you make me feel special. Atau kata JKT48, kamu berharga lebih dari apapun. Nah, itu pasti ngebekas banget di hati seseorang. Jadi ketika ada orang yang kecil, papa, miskin, tersingkir, dan ketika kalian datengin orang itu, udah kalian dapat diterima oleh mereka. Seriusan, nggak bohong. Karena udah ada buktinya dari cerita yang saya ceritakan tadi. Tuh, nih ada quotes. Bukan, belum. Relasi adalah salah satu faktor pendukung manusia untuk mencapai kesuksesan. Nah, kalau mau mencapai kesuksesan, jalinlah relasi dengan baik. Oke. Kok hilang? Oh, ini dia. Nah, ini quotes yang paling penting banget. Yang menurut saya mantap gitu. Orang yang menjadi lawan bicara Anda, ya, teman Anda gitu, 100 kali lebih tertarik dengan diri mereka sendiri dibandingkan dengan kita. Saya pernah, nih saya ceritain. Saya pernah PDKT sama orang. Saya bukan tipe orang yang nanya-nanya sama lawan bicara saya. Karena menurut saya, ya dia harus ngajak ngomong saya gitu. Oke. Nah, sampai suatu ketika saya baca quotes ini dan saya kulik dia, saya tanya-tanya dia,
saya, bukan interogasi, kayak ya nanya-nanya, eee, mama, papa, kakak, adik, "Dulu sekolah di mana? SD di mana? Oh sekarang kerja apa? Atau sekarang kuliah di mana?" Saya pernah uji coba dengan quotes ini kepada seseorang dan benar, ternyata benar, dia ngomongin dia sendiri selama 2 jam tentang dia doang dan dia nggak nanyain saya. Sama sekali dia nggak nanyain saya. Ternyata benar, orang lain itu dirinya sendiri. Itu mementingkan dirinya sendiri. Dia tertarik dengan dirinya sendiri dibandingkan kamu. Jadi ketika kamu mau masuk ke dalam dunia seseorang, kamu kasih minat lah kepada dia. Dia pasti bakal ceritain tentang kamu dan menurut dia kamu adalah orang yang wah, dia kepo nih tentang gue, dia mau jadi teman gue, ternyata dia mau dengerin cerita-cerita gue, dia mau ngasih gue kuping buat mendengarkan gue yang sebelumnya belum ada orang yang mau mendengarkan gue. Nah, kayak gitu. Ini quotesnya bagus banget sumpah. Lu cobain deh, seriusan sama orang yang misalkan introvert ataupun orang yang jarang banget lo ngomong, dia jarang ngomong. Lu kulik, seriusan 1 jam lebih dia bisa ngomongin tentang dirinya sendiri dan gak pernah nanya tentang lu. Bisa jadi, bisa. Gue udah buktiin. Seriusan. Ah, oh, abis. Oke. Okay. Mantap, salah. Oke, gitu. Tadi 10 cara mendapatkan teman. Nih saya kasih tahu, eh kalau kalian nggak mau cari temen nggak usah nggak usah diikutin, nggak apa-apa gitu. Oke, ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing, mau cerita dari tadi ada, oh ini relate banget sih sama kehidupan gue nih. Ada benernya nih apa yang dikatain si buku ini kan, si Pak Del ini tentang kehidupan gue. Mungkin ada yang mau nanya atau mau bercerita gitu, boleh? Aku aus. Salomo mungkin. Cara mencari kawan dan mempengaruhinya. Itu di Shopee ada deh. Berapa ya? 21.000 mungkin atau 30? Iya, sumpah bagus. Dan itu udah baca gimana Garto coba. Nanti gue share deh. Ada, coba cari aja di Google. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Bagus. Seriusan. Dan ya anak bimbingan konseling gue sih mengatakan itu bagus. Gitu. Ada yang mau nanya? Apa cerita-cerita? Ada, oke. Itu Angel, Angel mana Angel? Angel hilang. Oke. Enggak, siapa itu eh bermanfaat buat lu, siapa tahu apa sebagai orang introvert. Gue juga orang introvert dan gue mencoba 10 metode ini dan ya lumayan lumayan berhasil. Gue bisa menarik teman-teman gue yang sebelumnya gue nggak berekspektasi akan teman sama dia, tapi ternyata dia mau temenan sama gue karena pakai 10 cara ini. Oke, itu aja. Kalau nggak ada yang mau nanya, boleh yuk on cam kita foto dulu lah buat bukti yang mau on cam. Ayo, nggak ada yang mau on cam. Nggak apa-apa, on cam lah. Wow, apa itu Agus? Dia punya jadi on. Ya aku screenshot. Agus bagus banget. Tunggu, tunggu, tunggu. Angel nggak mau on cam Angel.
Vena. Hai Vena. Vena lagi gawe. Lagi gawe dia. Angel mana Angel? Gak mau on cam Angel. Ini ulang. Oke, itu dua. Oke. Udah, boleh off cam kok. Udah, diam. Bagus, bagus, bagus. Apa? Di perpus. Di perpus. Lu ke Jogja? Ke Jogja deh. Berta no, udah ya? Bagus. Coba gue rekomen itu. Apa aja? Coba aja, siapa tahu ada yang PDF PDF gitu kan. Seru kan. Asik, mantap. Sisan bagus, bagus banget. Gitu. Bagus. Contohnya, contohnya. Iya, betul betul. Itu ada bukunya tentang marketing ya. Ya kan ada ya Berto ya? Apa tuh? Kita dengerin. Ya, setuju banget. Ya, di bukunya sebenarnya ada. Di bukunya itu sebenarnya ada bahwa tersenyum itu adalah bahasa universal. Lu dari negara mana, lu dari bahasa mana, lu dari eh, agama apapun, suku apapun, ketika lu tersenyum lu bakal diterima. Gue pernah nyoba waktu itu, bentukan gue nggak kayak gini ya, maksudnya bentukan gue jelek, buluk, dekil, keriting, hidup lagi gitu kan. Gue ada di sebuah apa tuh, retret rohani, camping rohani. Gue nggak punya temen buat cerita. Ada satu temen gue, cuman temen gue beda kelompok. Di situ gue nggak ada temen, gue nggak ada skill berteman dengan muka gue yang buluk. Siapa yang mau temenan sama gue, ya kan? Di situ gue cuma satu, mau ngapain? Gue cuma senyum gini. Gue cuma senyum, gue nggak bersuara, tapi gue senyum. Dan ternyata apa? Ada satu orang notice gue, cewek.
kak kak siapa gitu, terus dia bilang gini, oh dari tadi Cila kayaknya tersenyum mulu, lagi bahagia ya, lagi seneng ya gitu. Terus eh dari situ gue dapet temen 1 2 orang, dan gue masih temenan sama dia sampai sekarang. Dia itu cuma karena tersenyum, gue cuma senyum doang, gue gak kenal sama siapa siapa, gue cuma senyum dan gue dapet temen. Dan itu adalah salah satu bukti nyata dari buku tersebut gitu. Iya, gitu dong. Nggak ini itu SMI. Bener bener bener. Udah kita cerita aja. Masih gua rekam. Tapi gua ngomongnya depan kelas. Jadi gua ngomong sama diri gua sendiri sebenarnya. Nggak apa-apa, dosen-dosen itu juga kayak gitu. Dosen-dosen juga kayak gitu, emang mahasiswanya ada yang denger nggak? Ada. Terus di sini ajib. Eh, Oke, karena udah hampir 50 menit. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum gua tutup? Ya. Oke. Satu, tentang gue mau bahas gimana kita komunikasi sama anak ABK. Anak ABK tuh ada autis, ABK, anak berkebutuhan khusus, kayak autisme, ada yang ya kayak gitu, nanti gue ceritain. Dan sekali lagi tuh penutupan doang. Mau bilang makasih sama say goodbye, gitu aja sih. Hah? Oke, oke. Makasih banyak buat teman-teman. Sampai berjumpa Jumat depan. Masih sama jam 3 hari Jumat. Oke, thank you. Bye-bye.